Nama saya Nadia, saya berusia 21 tahun, lahir dan besar di pinggiran kota Bekasi yang damai, Indonesia. Dari luar, keluarga saya tampak seperti keluarga normal lainnya. Ayah saya bekerja sebagai kuli bangunan jauh dari rumah, ibu saya meninggal dunia dini ketika saya masih kecil, dan saya tinggal bersama ketiga saudara laki-laki saya. Namun, hanya mereka yang pernah mengalaminya yang akan mengerti bahwa di balik pintu-pintu tertutup itu terdapat hari-hari yang tak ingin saya ingat. Ayah saya adalah pria yang lembut dan pekerja keras. Ia harus bekerja jauh hampir sepanjang tahun untuk memastikan kami memiliki makanan dan pakaian. Ia selalu percaya bahwa ketiga saudara laki-laki saya akan merawat saya ketika ia pergi. Namun, ia tidak tahu bahwa kepercayaan inilah yang membuat masa kecil saya kelam dan menyakitkan. Semuanya berawal ketika saya berusia 10 tahun. Awalnya, saya pikir kejahilan kakak tertua saya, Andri, ketika ia sendirian dengan saya hanyalah lelucon yang tidak berbahaya. Namun, lama-kelamaan, lelucon-lelucon itu menjadi menakutkan, membuat saya menangis setiap malam. Aku mencoba memberitahu Bima, kakak keduaku, berharap menemukan perlindungan. Namun, tanggapan yang kudapat hanyalah tatapan dingin dan kalimat yang membuatku takut. Jangan beritahu siapapun tentang ini, kalau tidak, keadaannya akan lebih buruk. Sejak saat itu, mimpi buruk yang sesungguhnya dimulai. Tak hanya Andri dan Bima, bahkan Dimas, kakak ketigaku, yang dulu kuanggap satu-satunya penopangku, juga ikut terlibat dalam hal-hal mengerikan itu. Di rumah kecil itu, aku tak lagi merasa aman. Setiap hari ayahku pergi bekerja, setiap malam aku harus hidup dalam ketakutan, air mataku diam-diam membasahi bantal. Aku tak lagi berani membuka mulut untuk meminta bantuan, karena setiap kali aku bicara, pukulan dan ancaman semakin mengerikan. Dulu aku berharap suatu hari nanti ayahku akan menyadari ada yang salah dan melindungiku. Namun, setiap kali ia pulang, ketiga kakakku bersikap patuh, baik hati, berperan sebagai kakak yang penyayang, dan sangat memperhatikan adikku. Aku tak bisa berkata jujur, karena mereka selalu mengawasiku, selalu mengancam bahwa jika aku membuka mulut, sesuatu yang buruk akan terjadi padaku dan ayahku. Tahun-tahun itu, aku merasa seperti hidup dalam penjara tak kasat mata. Meskipun ada orang dewasa di keluargaku, aku tetap merasa kesepian, tersesat, dan putus asa. Aku bertanya-tanya mengapa aku dilahirkan dalam situasi seperti ini, mengapa orang-orang yang seharusnya melindungiku justru yang paling membuatku takut. Namun jauh di lubuk hatiku, aku selalu memiliki secercah harapan bahwa suatu hari nanti, aku akan cukup kuat untuk melarikan diri dari tempat ini dan mengatakan yang sebenarnya kepada dunia. Dan hari itu tiba, tetapi harganya adalah luka yang tak kunjung pudar di jiwaku. Kenangan masa kecilku, yang seharusnya menjadi hari-hari riang-riang bersama teman-teman, kini tertutupi oleh selubung gelap yang menyesakkan. Saat aku menceritakan kisah ini, aku masih merasakan tubuhku gemetar, seolah mimpi buruk itu takkan pernah berakhir. Ketika aku berusia 11 tahun, kesunyian menjadi topeng yang harus kukenakan setiap hari. Di pagi hari, aku pergi ke sekolah seperti anak-anak lain, berusaha tersenyum dan bersikap senormal mungkin. Namun jauh di lubuk hatiku, aku selalu takut akan saat-saat ketika aku harus pulang, di mana ketiga saudaraku telah menunggu. Kakak tertua saya, Andri, selalu tampil sebagai kakak teladan di hadapan orang luar. Ketika tetangga bertanya, ia selalu berkata, "Saya sangat menyayangi Nadia, saya lebih mengkhawatirkannya daripada ayah saya." Namun setelah pintu tertutup, tatapan lembut itu lenyap. Yang ada hanyalah tatapan mata dan tindakan menakutkan yang membuat saya ingin menghilang dari dunia ini. Kakak kedua saya, Bima, orang yang saya pikir akan melindungi saya,
menjadi bagian dari neraka itu. Setiap kali saya memohon padanya, saya hanya menerima ancaman. Jika kamu memberitahu siapapun, ayahmu akan meninggalkanmu. Kamu tidak akan punya tempat untuk pergi. Kata-kata itu seperti belenggu yang membelenggu saya dalam keheningan. Saya begitu takut sehingga saya tidak berani menatap langsung wajah siapapun, tidak berani membuka mulut untuk bercerita kepada siapapun. Hal yang paling menyakitkan adalah ketika Dimas, anak bungsu dari 3 bersaudara tetapi masih 3 tahun lebih tua dari saya, juga terseret ke dalam tindakan jahat itu. Saya merasa benar-benar kehilangan dukungan. Rumah kecil yang seharusnya menjadi tempat aman berubah menjadi sangkar besi, dan aku hanyalah seekor burung muda bersayap gundul, tak mampu terbang. Suatu ketika, aku memberanikan diri menulis surat kepada ayahku, menceritakan seluruh kebenarannya. Namun kemudian aku merobeknya. Aku takut ia tak percaya. Aku takut ketiga saudaraku akan tahu dan melampiaskan amarah mereka kepadaku. Ketakutan membuatku terdiam, membuatku belajar tertawa meski hatiku menjerit. Tahun-tahun itu, aku sering duduk berjam-jam di dekat jendela, memandangi halaman kecil yang penuh ilalang. Aku memimpikan tempat yang jauh, di mana tak ada langkah kaki yang mengintai di luar pintu, di mana aku bisa tidur nyenyak tanpa takut terbangun di malam hari. Namun mimpi hanyalah mimpi, karena esok pagi aku masih harus kembali ke kenyataan pahitku. Aku sudah berkali-kali berpikir untuk kabur dari rumah. Namun aku hanyalah seorang anak kecil, tak tahu harus kemana, tak tahu bagaimana hidup di luar sana. Aku pernah lari keluar rumah di malam hari, tapi kemudian langkah kaki Bima bergema di belakangku, membuatku panik dan berbalik, tak berani melangkah lebih jauh. Setelah itu, aku mengerti bahwa aku benar-benar terjebak. Bertahun-tahun, aku harus memakai 2 topeng. Satu untuk dunia luar, seorang gadis yang lembut dan penurut, tanpa perlu dikhawatirkan. Satu untuk diriku sendiri, topeng yang ketakutan, terluka, dan putus asa. Aku terbiasa berteriak dalam diam, menelan air mataku agar tak seorang pun mendengar. Namun suatu hari, ketika ayahku pulang lebih awal dari yang kuduga, aku melihat secercah harapan. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, kupikir aku mungkin akan selamat. Saat itu sore yang hujan, aku duduk meringkuk di sudut kamarku, mataku merah setelah semalaman tanpa tidur. Pintu rumah tiba-tiba terbuka, dan suara ayahku yang familiar terdengar. "Nadia, aku pulang." Aku tertegun beberapa detik. Ayahku seharusnya bekerja sampai akhir pekan, tetapi entah kenapa ia pulang lebih awal hari ini. Aku berlari keluar kamar, memeluk ayahku, dan menangis terseduh-seduh seolah baru saja menemukan pelampung di tengah lautan. Ayahku panik, menepuk-nepuk kepalaku berulang kali, dan buru-buru bertanya, "Putriku, apa yang terjadi? Siapa yang membuatmu menangis?" Namun aku tak berani menjawab, tak berani berkata sepatah kata pun, karena ketiga saudaraku berdiri tepat di belakangku, tatapan mereka setajam pisau, penuh ancaman. Jantungku terasa diremas, rasa takut mengikat lidahku, membuat setiap kata hanya terngiang di kepalaku tetapi tak keluar dari mulutku. Ayahku menatapku lama, seolah menyadari ada yang tidak beres. Namun ketiga saudaraku segera turun tangan, berpura-pura menyalahkanku dengan penuh kasih. Dia mungkin terlalu merindukanku, dia agak sensitif beberapa hari terakhir ini. Ayahku menghela napas, memelukku, dan berkata, "Putriku kuat sekali, jangan menangis terlalu banyak." Kata-kata itu membuatku merasa hangat sekaligus patah hati. Aku ingin menjerit sekeras-kerasnya, ingin memohon pada ayah untuk segera membawaku pergi dari sini. Namun aku tahu, jika aku membuka mulut, begitu ayahku kembali bekerja,
neraka akan kembali dan mungkin lebih kejam dari sebelumnya. Malam itu, aku berusaha sebisa mungkin untuk tetap berada di sisi ayahku. Saat ia tidur, aku berbaring di sampingnya, memeluk erat lengannya yang kurus, merasakan rasa aman yang telah lama kurindukan. Saat itu, aku bersumpah dalam hati, suatu hari nanti, aku harus melarikan diri dari tempat ini, aku harus menceritakan semuanya kepada ayahku, aku harus melarikan diri dari kegelapan yang mencekik hidupku. Namun harapan yang baru saja muncul tak bertahan lama sebelum kenyataan pahit menyeretku kembali ke dasar keputusasaan. Hanya 2 hari kemudian, ayahku harus kembali ke lokasi konstruksi karena sebuah kontrak mendadak. Aku berdiri terpaku melihatnya masuk ke mobil, kakiku gemetar, jantungku berdebar kencang karena aku tahu ketika sosoknya menghilang, neraka akan terbuka kembali. Dan tepat seperti yang kutakutkan, malam itu juga, Andri masuk ke kamarku dengan wajah dingin dan kalimat yang menusuk. Apa yang akan kau katakan pada ayahmu? Jangan kira kami tidak tahu caramu memandangnya. Pukulan itu datang lagi, ancaman-ancaman kembali mengitariku. Aku memegang kepalaku, menangis dalam diam. Aku mengerti bahwa jika aku ingin diselamatkan, aku tak bisa bergantung pada kepulangan ayahku yang tiba-tiba. Aku harus menemukan cara untuk melarikan diri, untuk menjadi lebih kuat, meskipun aku masih anak-anak. Sejak hari itu, aku mulai mengamati segala sesuatu di sekitarku dalam diam, mencari kesempatan. Aku menghafal jadwal kerja ayahku, saat-saat kakakku meninggalkan rumah, dan saat-saat pintu tak terkunci. Aku memimpikan hari di mana aku bisa melarikan diri, menemukan orang dewasa yang dapat dipercaya untuk menceritakan kebenaran yang mengerikan ini. Di malam-malam panjang yang sepi, aku berbisik pada diri sendiri. Nadia, kau harus hidup. Kau harus kuat. Suatu hari nanti, kau akan lolos dari sini. Aku tak tahu apa yang akan terjadi di masa depan, tapi aku tahu aku tak bisa terus menjadi boneka tak berdaya di tangan ketiga saudaraku. Aku harus mencari jalan keluar, meski harus mengorbankan segalanya. Setelah ayahku pergi, aku tahu aku tak bisa lagi menunggu seseorang menyelamatkanku. Aku hanyalah seorang gadis kecil berusia 10 tahun lebih sedikit, tetapi rasa sakit dan ketakutan telah mengubahku menjadi seseorang yang lebih tua dari usiaku. Aku tahu jika aku terus diam, hari-hari kelam ini akan berlangsung selamanya, bahkan bisa merenggut nyawa dan masa depanku. Aku mulai berpikir untuk kabur. Setiap malam, setelah menutup pintu, aku berbaring diam di balik selimut, mendengarkan langkah kaki setiap saudaraku di lorong, mengingat setiap langkah mereka masuk dan keluar rumah. Aku memperhatikan setiap Sabtu sore, Andri dan Bima akan pergi minum-minum, hanya menyisakan Dimas di rumah. Mungkin itu satu-satunya kesempatanku. Tapi aku tahu jika aku kabur tanpa persiapan apapun, aku akan mudah tertangkap. Aku pernah mencoba dan gagal sebelumnya, kali ini aku butuh rencana yang lebih baik. Aku diam-diam mengambil buku catatan tua dan pulpen, lalu menyembunyikannya di bawah tempat tidur. Setiap hari, aku menuliskan setiap langkah di kepalaku. 1. Mencari uang atau sesuatu yang bisa dijual untuk menghasilkan uang. 2. Mencari jalan ke rumah guru atau kantor polisi terdekat. 3. Memilih waktu yang tepat ketika mereka lengah. Aku tahu Andri selalu menyimpan uang receh di bawah bantalnya, jadi aku mengambil risiko dan mengambil beberapa saat dia mabuk. Aku gemetar semalaman karena takut dia tahu, tapi untungnya itu tidak terjadi. Uangnya tidak banyak, tapi cukup bagiku untuk naik bus ke pusat kota B. Ekasi, tempat aku berharap seseorang akan mempercayaiku. Hari-hari berikutnya, aku hidup dalam ketakutan sekaligus harapan. Aku harus berpura-pura lebih patuh dari sebelumnya,
melakukan segalanya tanpa mengeluh agar ketiga saudaraku tidak curiga. Namun dalam hati, aku diam-diam telah membuat rencana terbesar dalam hidupku, melarikan diri dari neraka. Seminggu berlalu, dan Sabtu yang menentukan itu pun tiba. Sore itu, seperti biasa, Andri dan Bima minum-minum dan pergi bersama. Hanya aku dan Dimas yang tersisa di rumah. Aku berpura-pura lelah, meminta izin untuk pergi ke kamarku untuk beristirahat agar dia tidak menyadarinya. Ketika aku mendengar suara TV di ruang tamu, tanda dia asyik bermain, aku perlahan membuka pintu belakang dan keluar seperti kucing yang pendiam. Jantungku berdebar kencang, kakiku gemetar, tetapi aku tetap berjalan cepat menuju jalan kecil menuju halte bus. Aku tak berani berbalik, takut panggilan akrab itu akan berdering dan menarikku kembali kapan saja. Ku genggam erat uang receh itu, air mata mengalir di pipiku, tetapi hatiku dipenuhi keyakinan baru. Kali ini aku akan lolos, aku pasti akan lolos. Namun, saat aku mendekati jalan utama, sebuah tangan tiba-tiba mencengkeram bahuku, menarikku kembali. Aku menoleh, dan rasa ngeri yang amat sangat mencekamku. Dimas sudah lama berdiri di sana, wajahnya dingin dan matanya penuh amarah. "Mau kemana, Nadia?" Suaranya mendesis seperti ular berbisa. Sekujur tubuhku membeku. Satu-satunya kesempatanku telah lenyap begitu saja. Aku tahu jika aku ditarik kembali kali ini, keadaan akan lebih buruk dari sebelumnya. Tangan Dimas meremas bahuku begitu kuat hingga terasa sakit, membuatku mustahil untuk lolos. Aku meronta, mulutku gemetar saat aku memohon. Kumohon, lepaskan aku, jangan bawa aku kembali. Namun yang kudapat hanyalah tatapan dingin dan suaranya yang tajam. "Kau berani mengkhianati kami, Nadia? Kau pikir kau bisa lolos?" Dia menyeretku pulang seperti barang buangan. Pintu terbanting menutup, dan aku tahu mimpi buruk yang sesungguhnya baru saja dimulai. Dimas segera menelepon Andri dan Bima, menceritakan semuanya. Ketika mereka kembali, wajah mereka dipenuhi amarah. "Berani sekali kau, Nadia. Beraninya kau berpikir untuk kabur," teriak Andri. Tangannya mendarat di wajahku dengan begitu kuat hingga aku terjatuh ke lantai. Kudengar Bima tertawa dingin, tawa kejam yang takkan pernah kulupakan seumur hidupku. Lalu terdengar teriakan-teriakan, pukulan bertubi-tubi yang membuat tubuhku sakit sekali hingga hampir pingsan. Aku hanya bisa menangis, hanya bisa memohon, tetapi permohonanku tak ada bedanya dengan angin yang berhembus di telinga mereka. Malam itu, aku terkunci di kamarku, pintu terkunci dari luar. Aku memeluk lututku, tubuhku gemetar seperti burung kecil bersayap patah, air mataku tak henti-hentinya mengalir. Dalam kegelapan, aku bertanya-tanya apakah aku masih bisa bertahan hidup esok hari. Kegagalan melarikan diri telah membuatku kehilangan harapan. Aku sempat berpikir untuk menceritakan semuanya kepada ayahku, tetapi bayangan mata tajam itu muncul di benakku, bersama ancaman yang diucapkan Andri sebelum meninggalkan ruangan. "Kalau berani buka mulut sama ayahmu atau siapapun, harga yang harus kau bayar bukan cuma cambuk lagi." Hari-hari berikutnya, aku diawasi lebih ketat dari sebelumnya. Setiap kali aku keluar kamar, mata ketiga kakakku tertuju padaku. Aku tak lagi diizinkan pergi ke taman bermain, tak lagi diizinkan pergi ke sekolah sendirian. Setiap pintu dibanting, setiap jalan menuju kebebasan terhalang. Aku seperti tahanan sungguhan di rumahku sendiri. Namun, di tengah kegelapan itu, takdir sekali lagi menunjukkan secercah cahaya kepadaku. Suatu Rabu pagi, saat aku sedang menyapu halaman, seorang perempuan tua, Bu Sari, tetangga baru,
berhenti di dekat pagar untuk bertanya. Ia menatapku dengan cemas dan bertanya, "Nak, kenapa aku selalu melihatmu begitu sedih? Apa kau baik-baik saja?" Aku mengerucutkan bibir, berniat menjawab bahwa aku baik-baik saja seperti biasa, tetapi tatapan matanya yang hangat membuatku tercekat. Aku hanya berani menggelengkan kepala sedikit, tanganku mencengkeram gagang sapu erat-erat. Busari mengerutkan kening, mengamati memar di pergelangan tanganku, bekas yang tak sempat ku sembunyikan. Matanya berkilat curiga dan khawatir. Sebelum pergi, Busari berkata lembut, "Kalau kau butuh bantuan, ketuk saja pintuku, kapan saja." Kata-kata itu bagaikan tali penyelamat yang dilemparkan ke jurang. Untuk pertama kalinya, aku merasa ada orang dewasa yang mau mendengarkanku, yang bisa mempercayaiku, yang bisa menyelamatkanku. Tapi aku juga mengerti bahwa jika ketiga saudaraku tahu tentang ini, baik Sari maupun aku akan berada dalam bahaya. Malam itu, aku terjaga, membayangkan kembali pintu Sari, tepat di seberang pagar rendah dari kami. Aku tahu aku butuh kesempatan kedua, dan kali ini aku tak boleh gagal. Aku harus sabar, hati-hati, menunggu saat yang tepat untuk berlari ke sana dan menceritakan semuanya, meskipun itu berarti mempertaruhkan nyawaku. Hari-hari berikutnya, aku hidup dalam kewaspadaan yang luar biasa. Setelah pelarian yang gagal, ketiga saudaraku mengawasiku seperti tahanan sungguhan. Setiap kali aku keluar dari ruangan, aku bisa dengan jelas merasakan tatapan mereka mengikuti setiap gerakanku, seolah-olah mereka hanya perlu. Aku melangkah satu langkah lagi dan amarahku hampir meledak. Namun, sejak Busari berkata, "Kalau butuh bantuan, ketuk saja pintuku," secercah cahaya menyala dalam diriku. Aku tahu kesempatan tidak sering datang, dan jika aku tidak memanfaatkannya, aku akan terjebak dalam kegelapan ini selamanya. Aku mulai mengamati segalanya dengan lebih cermat. Aku menghafal jadwal ketiga saudara laki-lakiku, kebiasaan-kebiasaan terkecil mereka. Andri sering mabuk dan tertidur setelah pukul 23. Bima sering keluar bermain kartu pada Jumat sore, pulang agak larut. Dimas sering tidur siang sekitar pukul 14 setelah makan kenyang. Aku tahu aku hanya bisa bertindak jika setidaknya dua dari mereka tidak ada di rumah. Dan aku hanya punya satu cara, berlari ke rumah Busari, berharap dia akan percaya padaku dan membantuku menelepon polisi atau menemukan orang dewasa lain yang bisa dipercaya. Sementara itu, aku mempersiapkan diri. Aku menyembunyikan beberapa lembar uang kertas kecil di bawah sol sepatuku, uang yang kuambil dari Andri tapi belum kupakai. Aku menemukan jaket tua dan menyembunyikannya di dekat pintu belakang agar aku tak perlu kembali ke kamar untuk mengambilnya jika perlu kabur. Setiap malam, aku berbaring mendengarkan napas rumah, membayangkan ratusan kali bagaimana aku akan bergegas keluar dari sini, memanjat pagar, dan mengetuk pintu Busari. Akhirnya, kesempatan itu datang. Saat itu Jumat sore, ketika Bima keluar seperti biasa dan Andri tertidur lebih awal dari biasanya karena alkohol. Hanya Dimas yang ada di rumah, dan dia asyik bermain game di ponselnya. Aku mengambil sapu, berpura-pura menyapu halaman, tetapi sebenarnya aku menghitung detik-detik sampai aku bisa membuka pintu kayu kecil menuju gang di belakang rumah. Jantungku berdebar kencang seperti mau meledak. Aku tahu hanya satu suara keras, satu tatapan curiga saja, dan semuanya akan berakhir. Tapi aku tak bisa ragu lagi. Aku menarik napas dalam-dalam, lalu perlahan membuka pintu belakang, melangkah keluar selangkah demi selangkah, tanganku gemetar ketakutan. Aku berlari sekencang-kencangnya, tak berani menoleh ke belakang. Tinggal beberapa meter lagi untuk mencapai pagar Busari. Aku mencoba memanjat,
Tetapi begitu aku melangkah ke halamannya, sebuah teriakan marah terdengar di belakangku. Nadia! Suara Dimas yang bagaikan guntur menggelegar di udara. Aku begitu takut sampai kakiku hampir lemas, tetapi kali ini aku tidak berhenti. Aku bergegas ke pintu Busari, menggedor-gedor keras dan berteriak kesakitan. Bibi Sari! Tolong aku! Kumohon! Pintu terbuka. Busari melihatku dalam keadaan menyedihkan, mataku panik dan seluruh tubuhku gemetar. Tanpa bertanya lagi, ia menarikku masuk, mengunci pintu, dan menempatkanku di belakangnya. Saat itu, Dimas bergegas masuk, menggedor-gedor pintu, sambil berteriak. Buka pintunya, Bu. Dia adikku, aku hanya ingin membawanya pulang. Namun Bu Sari tak gentar. Ia berdiri di depan pintu, suaranya tegas. Saya baru saja melihatnya menangis minta tolong. Kalian tidak boleh menyentuhnya sampai ada orang dewasa lain yang mengurus ini. Saya memeluknya erat, menahan air mata. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, saya merasakan sesuatu yang saya pikir telah hilang selamanya, rasa aman. Busari segera menelepon polisi dan beberapa tetangga untuk datang membantu. Sementara itu, Dimas masih berteriak-teriak di luar, tetapi perlahan-lahan, para tetangga mulai berkumpul, mata mereka dipenuhi kecurigaan dan kemarahan. Dimas akhirnya pergi, tetapi saya tahu ini hanyalah awal dari pertempuran yang lebih besar. Saya gemetar di bahu Busari, merasa seolah seluruh dunia berputar di sekeliling saya. Saya tahu bahwa kebenaran akhirnya terungkap, dan orang-orang yang telah membuat saya menderita tak akan lagi berkuasa. Setelah Dimas pergi, Busari membawa saya masuk ke dalam rumah dan membuatkan saya secangkir air hangat. Tangannya dengan lembut menyentuh bahu saya, tetapi tubuh saya masih gemetar seolah-olah saya baru saja lolos dari mimpi buruk yang belum berakhir. Air mataku terus berjatuhan, kenangan menyakitkan itu menumpuk, membuatku tak bisa berkata-kata. Sesaat kemudian, bel pintu berbunyi. 2 polisi setempat dan beberapa tetangga masuk. Busari menjelaskan singkat bahwa aku baru saja kabur dari rumah dan telah mengalami kekerasan yang parah. Salah satu polisi, Paman Rendra, duduk di hadapanku, suaranya lembut seolah takut membuatku semakin takut. Nak, aku seorang polisi. Bisakah kau ceritakan apa yang terjadi? Apakah ada orang di rumahmu yang menyakitimu? Aku melihat sekeliling, melihat mata Busari dan para tetangga yang dipenuhi kekhawatiran namun juga kehangatan. Rasa aman yang sudah lama tak kurasakan membuat air mataku jatuh bagai hujan. Aku mengangguk gemetar, lalu mulai bercerita, sedikit demi sedikit, tentang penderitaan yang kuderita selama beberapa tahun terakhir. Kuceritakan kepada mereka bahwa setelah ibuku meninggal dan ayahku sering bekerja jauh, ketiga saudara laki-lakiku telah mengubah rumah ini menjadi neraka. Kuceritakan kepada mereka tentang ancaman, kurungan, pemukulan, dan tindakan mengerikan yang mereka lakukan kepadaku ketika tak ada orang dewasa yang melindungiku. Setiap kata yang kucapkan terasa bagai pisau yang menusuk hatiku, tetapi aku tahu inilah satu-satunya kesempatanku untuk keluar dari kegelapan. Suasana ruangan menjadi sunyi senyap. Beberapa tetangga tak kuasa menahan tangis. Busari memeluk erat bahuku seolah melindungiku dari semua rasa sakit itu. Paman Rendra memelukku erat. Aku mengepalkan tangan dan berusaha menjaga suaraku tetap tenang. Nak, aku percaya padamu. Mulai saat ini, tak seorang pun boleh menyakitimu lagi. Aku akan segera membawamu ke tempat yang aman. Segera setelah itu, Paman Rendra meminta bantuan lebih lanjut dan kendaraan khusus. Aku dibalut handuk hangat dan dibawa ke mobil polisi untuk meninggalkan tempat yang dulunya rumahku, tetapi kini hanyalah neraka bagiku.
Sebelum pergi, aku melihat Bu Sari berdiri di luar pintu, matanya merah namun bersinar penuh tekad. Ia berbisik, "Jangan khawatir, keadilan akan melindungimu. Aku akan menjadi saksimu." Saat mobil melaju pergi, aku melihat keluar jendela dan melihat Dimas dan Andri berdiri di ujung gang. Wajah mereka dipenuhi keterkejutan dan kemarahan saat melihat polisi membawaku pergi. Aku tahu bahwa sejak saat itu, rahasia yang telah mereka coba sembunyikan selama bertahun-tahun telah terbongkar. Malam itu, aku dibawa ke pusat perlindungan anak sementara. Di sana, aku dirawat oleh pekerja sosial dan dimintai keterangan lebih lanjut. Kuceritakan semuanya lagi kepada mereka, meskipun tenggorokanku terasa terbakar dan pikiranku kacau, tetapi aku tahu aku harus kuat agar tak seorang pun bisa menyangkal kebenaran. Keesokan harinya, polisi datang ke rumahku untuk menyelidiki, memanggil ketiga saudara laki-lakiku. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa orang-orang yang telah membuat hidupku seperti neraka kini mulai takut padaku, perasaan yang hanya kuderita selama bertahun-tahun. Tetapi aku juga mengerti bahwa semuanya belum berakhir. Mereka akan mencari cara untuk menyangkal kejahatan itu, bahkan memfitnahku agar terhindar dari hukuman. Jalan menuju keadilan masih panjang dan berbahaya. Namun, kali ini aku tak lagi sendirian, aku punya Bu Sari, polisi, dan orang-orang dewasa yang percaya padaku, siap berdiri dan melindungiku. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, aku memejamkan mata dan tidur nyenyak, tanpa suara langkah kaki yang mengintai di balik pintu, tanpa rasa takut terseret ke neraka. Aku tahu perjalananku menuju kebebasan dan keadilan baru saja dimulai, tetapi aku siap menghadapinya. Keesokan paginya, ketika sinar matahari baru saja masuk melalui jendela-jendela penampungan, saya dibangunkan oleh petugas sosial untuk mempersiapkan pertemuan penting. Polisi mengumumkan bahwa hari ini akan ada penyelidikan dan konfrontasi dengan ketiga saudara laki-laki saya. Jantung saya berdebar kencang, ketakutan lama kembali seperti mimpi buruk, tetapi kali ini, saya tidak lagi sendirian. Ibu Sari datang lebih awal, menggenggam tangan saya erat-erat, berbisik, "Jangan khawatir, Ibu akan selalu di sini bersamamu. Tidak ada yang bisa menyakitimu lagi." Ketika saya memasuki ruang investigasi, saya melihat Andri, Bima, dan Dimas duduk di seberang meja. Wajah mereka tidak lagi sedingin saat saya tinggal di rumah itu. Yang ada justru kebingungan, kemarahan, dan ketakutan yang bercampur aduk. Saya bisa dengan jelas merasakan bahwa mereka sedang berusaha membalikkan keadaan. Petugas polisi yang bertugas, Paman Rendra, memulai pertemuan. Hari ini, kami akan mengambil pernyataan untuk mengklarifikasi tuduhan terkait kekerasan dalam rumah tangga dan penganiayaan. Nadia, bisakah Ibu menceritakan apa yang terjadi di depan semua orang? Aku menarik napas dalam-dalam, tanganku gemetar, tetapi ketika melihat Bu Sari mengangguk meyakinkan, aku mulai bercerita. Kali ini bukan hanya apa yang kualami, tetapi juga detail-detail yang tak pernah berani kuceritakan. Kuceritakan setiap malam yang penuh ketakutan, tentang ancaman pembunuhan, tentang luka-luka yang tak kunjung sembuh. Kutunjukkan bekas luka, memar yang belum sembuh di tubuhku sebagai bukti nyata bagi semua orang. Begitu aku selesai bicara, Andri melompat, suaranya parau. "Semuanya bohong. Gadis ini selalu keras kepala dan membuat masalah. Dia kabur dari rumah, sekarang dia kembali untuk menyalahkan kita atas perhatiannya." Bima segera menimpali, suaranya penuh amarah. "Kita sudah merawatnya sejak ibunya meninggal, kita tak pernah menyakitinya. Dia hanya berhayal." Tetapi Paman Rendra tidak membiarkan semua itu menguasainya. Ia menatap lurus ke mata mereka, tegas. "Kalau cuma imajinasi,
Kenapa tetangga-tetangga mendengarnya menjerit dan menangis berkali-kali? Kenapa Nadia sampai mengalami luka-luka ini? Dan kenapa dia harus kabur malam-malam, minta tolong? Dimas, yang sejak awal diam, tiba-tiba bicara dingin. Dia cuma mau kabur dari rumah sama pacarnya. Kami amankan dia. Aku mengepalkan tangan, merasa tercekat. Tapi kali ini, aku tak lagi membiarkan diriku terancam kebohongan-kebohongan itu. Aku menatap mereka tajam, suaraku gemetar tapi penuh tekad. Kalau kalian benar-benar mencintaiku, kalian takkan membuat hidupku sengsara. Aku tak takut lagi padamu. Kebenaran tak bisa terkubur selamanya. Para tetangga yang mendengar tangisanku dan menyaksikan pemukulanku juga dipanggil sebagai saksi. Bu Sari menceritakan detail malam ketika aku berlari ke rumahnya untuk meminta bantuan. Setiap kata yang mereka ucapkan bagai pisau yang mengiris benang-benang kebohongan yang telah dijalin ketiga saudaraku. Di akhir penyelidikan, polisi memutuskan untuk mengisolasi saya sementara dari ketiga saudara laki-laki saya dan membuka kasus terhadap mereka atas tuduhan pelecehan dan kekerasan anak. Ketika saya mendengar keputusan itu, saya merasa beban berat terangkat dari pundak saya. Untuk pertama kalinya, keadilan bukan lagi mimpi yang jauh, melainkan benar-benar dekat. Namun, ya, aku tahu perjuangan belum berakhir. Aku harus pergi ke pengadilan, aku harus menghadapi mereka lagi agar cerita ini terungkap sepenuhnya. Aku juga tahu mereka tak akan mudah menerima kebenaran yang terungkap, dan mungkin akan mencari cara apapun untuk lolos dari hukuman. Malam itu, ketika aku kembali ke tempat penampungan, aku duduk di dekat jendela memandangi langit berbintang. Aku berbisik dalam hati. Jalan di depan panjang dan penuh tantangan, tapi setidaknya aku tak sendirian lagi. Bu, aku berjanji akan bertahan dan mendapatkan kembali kebebasanku. Pada hari sidang resmi, langit Jakarta mendung seakan ikut merasakan kecemasan di hatiku. Aku duduk di kursi saksi, tanganku dingin meskipun Bu Sari masih menggenggamnya erat. Di hadapanku, ketiga saudaraku, Andri, Bima, dan Dimas digiring ke ruang sidang dengan borgol. Mereka tak lagi tampak arogan seperti sebelumnya, tetapi tatapan penuh kebencian mereka masih tertuju padaku, seolah mengancam bahwa aku akan dihukum jika aku bicara. Pengacara saya, seorang perempuan bernama Maya, duduk di sebelah saya, berbisik. Nadia, hari ini kamu bukan lagi anak yang dirundung. Kamu adalah penyintas, kamu sedang memperjuangkan keadilan. Tetaplah kuat. Palu hakim diketuk, membuka persidangan. Jaksa mengajukan bukti-bukti, luka-luka di tubuh saya, kesaksian para tetangga, kesaksian Ibu Sari, dan rekam medis yang membuktikan luka-luka yang saya derita. Setiap bukti bagaikan pisau yang mengiris cangkang kebohongan yang telah lama dibangun oleh ketiga saudara laki-laki saya. Pengacara mereka mencoba membantah, mengatakan bahwa saya mengarang cerita, bahwa saya terpengaruh secara mental dan membayangkan segalanya. Namun kemudian rekaman itu, yang diam-diam diambil oleh seorang tetangga, terdengar di ruang sidang, isak tangis saya, permohonan saya. Salah satu dari ketiga saudara laki-laki saya berteriak mengancam akan memukul saya jika saya berani berbicara kepada siapapun. Suasana di ruangan itu menjadi berat. Saya melihat hakim mengerutkan kening, banyak hadirin tak kuasa menahan air mata amarah mereka. Untuk pertama kalinya, kebenaran tak lagi tersembunyi. Giliran saya untuk bersaksi. Kaki saya gemetar, tetapi saya tahu inilah saat yang menentukan bagi saya untuk mendapatkan kembali kebebasan saya. Saya menceritakan semuanya kepada mereka tanpa melewatkan satu detail pun tentang tahun-tahun hidup di neraka, tentang ketakutan yang tak henti-hentinya, tentang pemukulan, tentang dikurung seperti tahanan,
dan tentang tindakan-tindakan yang lebih kejam yang telah mereka lakukan kepada saya. Suara saya pecah beberapa kali, tetapi setiap kali saya melihat Ibu Sari dan pengacara Maya mengangguk sedikit, saya mendapatkan kekuatan. Saya mengatakan sesuatu yang telah lama saya pendam. Saya tidak ingin diam lagi. Saya berhak untuk hidup seperti anak normal, untuk dicintai dan aman. Saya ingin mereka bertanggung jawab atas semua yang telah mereka lakukan. Setelah berjam-jam berdebat, hakim akhirnya mengumumkan putusannya. Andri dan Dimas dijatuhi hukuman penjara yang panjang atas pelecehan dan kekerasan terhadap anak di bawah umur. Bima, yang terlibat dalam upaya menutup-nutupi dan pengancaman, dijatuhi hukuman yang lebih ringan tetapi tetap bertanggung jawab di hadapan hukum. Saat putusan dibacakan, saya menangis terseduh-seduh. Itu bukan lagi air mata kepedihan, melainkan air mata pembebasan setelah bertahun-tahun tertindas. Saya merasakan rantai tak kasat mata yang selama ini membelenggu hidup saya hancur berkeping-keping. Setelah persidangan, saya diberikan perwalian sementara kepada Ibu Sari yang berjanji akan merawat saya hingga dewasa. Saat beliau keluar dari gedung pengadilan, beliau memeluk saya erat-erat dan berkata, "Kamu berhasil, Nadia. Mulai sekarang, kamu akan menjalani hidup baru tanpa rasa takut." Malam itu, saya duduk di beranda Sari, menatap langit malam yang berbintang. Saya teringat ibu saya, tahun-tahun menyakitkan yang telah berlalu, dan dalam hati berjanji pada diri sendiri bahwa saya akan menjadi lebih kuat, bahwa saya tidak akan membiarkan masa lalu menenggelamkan masa depan. Kegelapan telah menelan hidup saya, tetapi berkat orang-orang baik yang percaya dan melindungi saya menemukan cahaya. Kisahku berakhir di sini, bukan dengan rasa takut, melainkan dengan keyakinan bahwa seberapapun lamanya neraka itu berlangsung, begitu kau berani berteriak minta tolong dan menemukan tangan yang siap memelukmu, cahaya akan tetap muncul.